Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Ya, kali ini Profesor Kardus akan mengajak Anda menjelajahi ruang waktu dan memahami bagaimana space-time atau jalinan waktu dan ruang saling berkorelasi dalam setiap bentuk struktur di alam semesta ini. Ya, saat ini Profesor Kardus berada di wilayah ekstra galaksi atau hamparan ruang kosong yang terletak di antara galaksi Bima Sakti dan tetangga kita Andromeda, miliaran triliun kilometer dari bumi. Di area ruang ini hampir sepenuhnya kosong dan hampa, tak ada satupun bintang. Namun, sesuai prediksi relativitas umum Einstein, setiap ruang waktu di alam semesta ini terjalin melalui jaring-jaring imajiner ruang geometris. Meski hampir tak ada objek bermassa besar terdistribusi dalam ruang kosong ini, namun pada dasarnya fluktuasi partikel-partikel kuantum saling terikat satu sama lain. Di wilayah ini sangatlah tenang, tak ada distorsi ruang atau gravitasi yang terbentuk oleh objek-objek bermassa besar. Saat Anda melempar sebuah bola bowling, maka bola bowling tersebut akan terus melaju ke depan selamanya dan tak ada kemungkinan untuk berbelok, kecuali terjadi gangguan dari luar yang mengganggu gerak inersianya. Namun pada kenyataannya, meski mayoritas wilayah ruang waktu adalah kehampaan dan ruang kosong, tapi di bagian kecil wilayah lainnya, faktanya jaring-jaring imajiner ruang yang awalnya datar akan mengalami kemerosotan layaknya sebuah tarikan arus. Jaring-jaring imajiner tersebut kemudian menekuk atau membelok ke wilayah tempat miliaran bintang-bintang berada, yakni wilayah galaksi atau gugus galaksi, di mana ratusan miliar objek bermassa supermasif seperti bintang dan lubang hitam di inti galaksi, juga materi-materi gelap yang menyusunnya terdistribusi. Struktur materi bermassa tersebut menekuk jaringan ruang waktu. Penekukan inilah yang disebut sebagai gravitasi oleh relativitas umum. Setiap objek yang bergerak di ruang kosong sistem intergalaksi pasti akan bergerak lurus, tertarik arus ke wilayah-wilayah kumpulan objek bermassa besar yang disebut sebagai galaksi atau gugus galaksi. Tapi diketahui, pada era tahun 20-an terdapat fakta mengejutkan lainnya, di mana sebenarnya tak hanya objek-objek kosmik atau bintang yang dapat bergerak melalui aliran jaringan ruang waktu. Bahkan galaksi dan gugus-gugus galaksi di alam semesta ini sebenarnya juga terus bergerak karena pengaruh energi misterius yang disebut sebagai energi gelap. Bahkan dalam 5 miliar tahun ke depan, dihipotesakan Bima Sakti dan Andromeda akan saling bertabrakan, menyatu menjadi galaksi yang lebih besar ketika jaring-jaring ruang waktu terus melebar dan memperluas diri dalam ekspansi atau perluasan alam semesta. Lantas, mengapa ya sistem kompleks tersebut kita sebut sebagai jalinan ruang waktu? Ya, ruang waktu dalam relativitas khusus didefinisikan dalam bentuk 4 dimensi, yakni bentuk ruang 3 dimensi dan sebuah dimensi waktu. Konsep relativitas khusus ini menjelaskan dengan akurat tentang cara kerja waktu dan ruang bersinergi, meski keduanya memiliki konsep besaran yang sangat berbeda, di mana ruang merupakan struktur pengukuran jarak, sedangkan waktu adalah aliran momentum. Ya, dalam relativitas khusus tentang space-time atau kecepatan cahaya, diketahui kecepatan cahaya merupakan faktor terpenting untuk penyusunan teori ini. Tanpa kecepatan cahaya, teori relativitas tak akan pernah ada. Cara kerja untuk menjabarkan korelasi ruang dan waktu di alam semesta ini sebenarnya cukup sederhana. Ya, sekarang bayangkan Anda menyalakan sebuah sinar atau cahaya dalam sebuah ruang 3 dimensi. Di sini, kita akan melihat aliran foton cahaya akan terdistorsi merata yang bergerak 300.000 km per detik, layaknya sebuah gelembung yang melebar. Pada fase ini, dalam ruang 3 dimensi tak ada yang dapat menandingi kecepatan cahaya, yang artinya setiap objek yang bergerak dalam ruang pastinya berada dalam gelembung cahaya yang memenuhi ruang sesuai kapasitas energinya. Kemudian, coba Anda ambil benda 3 dimensi seperti halnya kubus yang memiliki ruang. Tapi di sini, untuk lebih memudahkan kita mencernanya,
keadaan ruang 3 dimensi akan lebih baik jika kita visualisasikan dalam keadaan 2 dimensi. Jadi, kita akan mengkonversikan wujud 3 dimensi ruang seperti balok menjadi persegi atau gelembung bola cahaya menjadi lingkaran. Saat kita menarik diagram dengan sumbu X dan Y yang merepresentasikan sebuah ruang, dan kita kemudian masukkan aliran lingkaran cahaya yang kemudian meluas, maka kita akan memerlukan nilai pengukuran yang terpenting, yakni waktu. Karena faktanya, aliran cahaya di alam semesta ini bergerak dalam aliran momentum waktu sejak awal ledakan Big Bang 13,8 miliar tahun yang lalu, hingga terus mengalir dalam klip-klip momen waktu hingga saat ini. Tanpa aliran waktu, alam semesta akan statis, tak mengembang, diam saja. Karena itulah, waktu dijadikan sebagai sebuah dimensi, penyerta dimensi ruang. Pada diagram ini, kita akan melihat bagaimana aliran cahaya akan meluas dalam ekspansi alam semesta sejak miliaran tahun lalu. Aliran cahaya ini disebut sebagai future cone atau kerucut masa depan, dan tak ada yang bisa lolos dalam aliran kerucut tersebut karena kecepatan kerucut tersebut tertinggi di alam semesta. Jika sebuah objek ingin lepas dari kerucut tersebut, maka objek ini wajib bergerak melebihi kecepatan cahaya. Dan dalam fisika, hal itu tentu akan mustahil, dan seiring waktu, kerucut ini akan terus makin melebar dengan sudut tetap 45 derajat, yang artinya 1 detik kerucut berjalan akan setara dengan jarak 300.000 km. Jadi, 1 tahun kerucut berjalan akan setara dengan 9,5 triliun kilometer. Ya, untuk melihat bagaimana mekanisme ini bekerja dalam relativitas khusus, kita akan buat titik koordinat pengamatan sederhana. Contoh, Anda merupakan objek dengan posisi yang terletak di koordinat 5,4 di sumbu X 5 dan Y 4 dalam sebuah ruang. Namun, dalam relativitas khusus, koordinat ini bersifat simultanitas relatif, tergantung kerangka acuan pengamat, tergantung sudut pandang pengamat. Pada sudut pandang pengamat yang berada di posisi pusat sumbu 0, maka Anda akan terlihat di lokasi koordinat 5,4. Namun tentunya hal yang berbeda akan terjadi pada pengamat-pengamat lainnya yang berada di sumbu pengamatan yang berbeda. Pada fase ini akan terjadi perbedaan sangat penting yang disebut sebagai simultanitas relativistik. Seperti pada contoh kondisi 2 orang pengamat, satu dalam kereta yang bergerak cepat dan satu lagi berada di luar kereta, di mana keduanya bersama-sama melihat 2 sambaran petir di samping seseorang yang berdiri di pinggir rel kereta. Di sini, orang yang berada di dalam kereta yang dipercepat pasti akan melihat sambaran secara bergantian, dan sebaliknya, pengamat di luar akan melihatnya secara bersamaan. Ya, hal ini terjadi dalam perspektif sudut pandang yang berbeda, yang disebut sebagai simultanitas relativistik. Namun di sini, meski cahaya terlihat bergantian, pada dasarnya setiap cahaya yang bergerak di dalam ruang waktu akan selalu sama, yakni 300.000 km per detik, terlepas dari kerangka acuan pengamat manapun. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang bagaimana waktu dan ruang bekerja di alam semesta ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Albert Einstein mengabarkan.